Every time you walk into the room, got me feeling crazy. Shock my heart, boom, boom. Any other boy would stare, but me, I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Sejarah kurikulum yang ada di Indonesia dari yang pertama hingga saat ini. Kurikulum yang pertama yaitu kurikulum pada tahun pelajaran 1947. Kurikulum pada tahun ini memiliki ciri-ciri yaitu kurikulum pertama pasca kemerdekaan Indonesia yang pertama kali dilakukan dan dilaksanakan mulai tahun 1950. Yang kedua, sebagai pengganti sistem pendidikan kolonial Belanda dan Jepang. Yang ketiga, mengutamakan pendidikan watak, kesadaran bernegara dan bermasyarakat. Kurikulum ini mempunyai titik berat di mana pembentukan karakter manusia di Indonesia merdeka, berdaulat dan sejajar dengan bangsa lain. Yang kedua, yaitu kurikulum rencana pelajaran terurai terjadi pada tahun 1952. Kurikulum ini memiliki ciri-ciri yaitu penyempurnaan dari kurikulum rencana pelajaran tahun 1947. Yang kedua, menggunakan konsep tematik. Yang ketiga, silabus mata pelajaran menunjukkan seorang guru hanya mengajar satu mata pelajaran. Titik berat pada saat kurikulum ini yaitu rincian mata pelajaran yang lebih detail dan pengaitan dengan kehidupan sehari-hari. Kurikulum yang ketiga yaitu kurikulum rencana pendidikan pada tahun 1964. Kurikulum ini memiliki ciri-ciri yaitu konsep pembelajaran aktif, kreatif, dan produktif. Yang kedua, hari Sabtu menjadi hari krida untuk siswa melatih minat dan bakat. Yang ketiga, berpusat pada program Pancawardana, yaitu pengembangan moral, kecerdasan, emosional, keterampilan, dan jasmani. Titik berat pada saat kurikulum ini adalah untuk pengembangan daya cipta, rasa, karya, dan moral atau Pancawardana. Selanjutnya yang keempat, kurikulum tahun 1968. Kurikulum ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama, materi pelajaran bersifat teoritis. Yang kedua, bersifat politis untuk mempertinggi mental, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Dan yang ciri ketiga adalah mengusung konsep correlate subject atau kurikulum untuk materi pada jenjang pendidikan rendah berkorelasi untuk jenjang pendidikan selanjutnya. Titik berat pada kurikulum ini adalah dalam pembentukan manusia Pancasila sejati, kuat dan sehat jasmani. Kurikulum yang kelima terjadi pada tahun 1975. Karakteristik dari kurikulum ini yang pertama, menggunakan perincian metode, materi dan tujuan pelajaran dalam prosedur pengembangan sistem instruksional atau PPSI. Yang kedua, ilmu alam dan ilmu hayat diubah menjadi ilmu pengetahuan alam. Dan yang ketiga, ilmu aljabar dan ilmu ukur menjadi matematika. Titik berat pada kurikulum ini terjadi pada pendidikan yang lebih efektif dan efisien dengan pendekatan tujuan instruksional khusus atau TIK. Selanjutnya, kurikulum pada tahun 1984. Ciri-ciri dari kurikulum ini yang pertama, mengedepankan keaktifan siswa dengan pendekatan cara belajar siswa aktif, yaitu CBSA. Yang kedua, penambahan bidang studi pendidikan sejarah perjuangan bangsa atau PSPB. Yang ketiga, pembagian program inti dan program pilihan sesuai minat dan bakat bagi siswa SMA. Titik berat saat melakukan kurikulum ini yaitu untuk mengetahui atau untuk mengajari cara belajar siswa aktif atau CBSA dan pengembangan keterampilan proses. Kurikulum yang ketujuh yaitu kurikulum yang terjadi pada tahun 1994. Karakteristik dari kurikulum ini yaitu yang pertama,
perubahan sistem pembagian waktu pelajaran dari semester ke catur wulan. Yang kedua, SMP diganti menjadi SLTP, yaitu sekolah lanjutan tingkat pertama. Yang ketiga, SMA diganti menjadi SMU, yaitu sekolah menengah umum. Dan yang keempat, penjurusan di SMA dibagi menjadi 3 program, yakni IPA, IPS, dan Bahasa. Titik berat saat melakukan kurikulum ini yaitu penggabungan pendekatan kurikulum 1975 dan 1984 dengan penekanan pada aspek kognitif. Kita lanjut pada kurikulum yang ke-8, yaitu kurikulum 2004 atau KBK, yaitu kurikulum berbasis kompetensi. Ciri-ciri ini terjadi untuk fokus pada kompetensi siswa secara individual maupun klasikal, hasil belajar dan keberagaman. Yang kedua, SLTP diubah menjadi SMP, dan yang ketiga, SMU kembali menjadi SMA. Titik berat pada kurikulum ini adalah saat pengembangan kompetensi siswa dalam pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Selanjutnya, kurikulum pada tahun 2006, yaitu kurikulum KTSP, artinya kurikulum tingkat satuan pendidikan. Kurikulum ini memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama, otonomi sekolah. Sekolah memiliki kewenangan untuk menyusun kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sekolah. Yang kedua, fleksibilitas. KTSP memungkinkan sekolah untuk menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan siswa dan masyarakat. Yang ketiga, pengembangan kompetensi. KTSP harus berfokus pada pengembangan kompetensi siswa dalam pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Dan yang keempat adalah penilaian berbasis kompetensi. Penilaian dilakukan berdasarkan kompetensi yang ingin dicapai. Titik berat saat melaksanakan kurikulum ini, yang pertama, pada saat pengembangan kurikulum yang relevan. Sekolah harus mengembangkan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan siswa dan masyarakat. Yang kedua, pengintegrasian materi. Materi pelajaran diintegrasikan untuk mencapai kompetensi yang diinginkan. Yang ketiga, menggunakan metode pembelajaran yang variatif, yaitu guru menggunakan metode pembelajaran yang variatif untuk meningkatkan keaktifan siswa. Dan yang keempat, penilaian yang objektif. Penilaian dilakukan secara objektif untuk mengukur kompetensi siswa. Kita lanjut pada kurikulum K13, yaitu terjadi pada tahun 2013. Ciri-ciri dari kurikulum ini berfokus pada pendidikan karakter. Yang kedua, memiliki 3 aspek penilaian, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku. Dan ciri yang ketiga adalah terdapat materi yang dirampingkan, yaitu bahasa Indonesia, IPS, PPKN, dan materi matematika sebagai materi tambahan. Titik berat saat melakukan kurikulum ini adalah pengembangan sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara terpadu dengan pendekatan saintifik. Akhirnya kita masuk pada kurikulum yang kita lakukan atau kita laksanakan pada saat ini, yaitu kurikulum merdeka. Ciri dari kurikulum ini adalah inti dari kurikulum merdeka adalah merdeka belajar. Yang kedua, berbasis pembelajaran intrakurikuler yang beragam agar siswa dapat mendalami minat dan bakat. Dan kurikulum yang diluncurkan pada Februari 2002 ini, yaitu cirinya adalah pendidik harus leluasa untuk menciptakan pembelajaran berkualitas sesuai kebutuhan dan lingkungan belajar peserta didik. Ciri yang selanjutnya adalah diterapkan di seluruh PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, pendidikan khusus, dan kesetaraan. Titik berat pada kurikulum ini adalah suatu fleksibilitas pembelajaran dan fokus pada pengembangan kompetensi pada abad 21.